buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Amin, berdoa selesai. Selamat pagi, perkenalkan saya Latifah Queen dari ISQ Leadership Center, dan pagi hari ini saya akan menemani Bapak Ibu Talented People sekalian dalam seminar ASMI Buat Your Talent DNA yang kita lakukan di setiap paginya. Dan seminar ASMI Buat Your Talent DNA ini adalah webinar yang kita laksanakan di pagi hari, tentunya untuk membahas dan juga mendiskusikan gimana sih talent DNA itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, ataupun secara korporasi. Dan nanti juga kita akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Jadi Bapak Ibu harap mengikuti sampai akhir acara karena kami akan juga memberikan giveaway berupa one free live tool talent DNA kepada satu orang pemenang yang aktif. Dan Bapak Ibu silakan berpartisipasi secara aktif. Di akhir acara akan kami umumkan siapa pemenang giveaway-nya. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam lagi gimana sih talent DNA, silahkan dapat menyimak langsung beragam video talent DNA kami pada laman www.talentdna.me, atau boleh langsung scan barcode ini atau boleh di screenshot dulu silahkan. Dan Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA juga bisa stay tune karena di akhir ini kita akan pandu gimana sih cara mendapatkan talent DNA. Nah, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu yang ada di dalam Talent People di Zoom pagi hari ini, apakah sudah punya talent DNA semua? Nah, jadi silahkan Bapak Ibu mengisi polling yang akan muncul pada layar, karena saya mau cek dulu nih, apakah ada yang isi atau yang belum. Nah, sudah muncul, silahkan boleh diisi dulu untuk kita cek nih, siapa aja sih yang belum punya, gitu. Dan bagi Talented People yang baru bergabung dan juga belum punya hasil talent DNA, simak langsung diskusi kita pagi hari ini atau langsung menghubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu gimana sih cara ngisi live tools talent DNA. Silahkan. Oke, udah beberapa isi polling ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Talented People. Ada beberapa yang di forum ini ya, tentu ya, sudah ada beberapa yang mengisi talent DNA dan juga bahkan ada yang belum juga gitu. Atau mungkin bahkan baru pertama kali hadir di ASMI buat Your Talent DNA pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu boleh terus stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu gimana sih cara mendapatkan talent DNA. Dan juga tentu untuk membantu Bapak Ibu Talented People sekalian yang sudah hadir, para peserta gitu ya, memahami talent DNA. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba
berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, talented people, untuk kita paham lagi lebih lanjut gimana sih algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan diskusi langsung bersama coach kita pada pagi hari ini, yaitu Coach Vina sebagai Talent DNA Facilitator, dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu dengan Bu Helni. Beliau adalah Certified 3.0 Coach dan juga Director dari Mark Asia Communication. Dengan tema pagi ini yaitu rancang strategi dengan intuisi. Nah, saya mau sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum, Coach Vina. Waalaikumsalam, Mbak Latifah. Oke, gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah sehat, Mbak Latifah. Alhamdulillah. Sekarang saya mau sama Bu Helni. Assalamualaikum Bu Helni, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Gimana kabarnya Bu Helni? ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Coach Vina dan Bu Helni siap sharing ya pagi ini? Oke. Siap, Mbak Latifah. Oke, insya Allah sebentar lagi kita mulai ya. Hmm. Oke, sebelumnya saya mau bacakan terlebih dahulu top talent dan juga bottom 5 dari Bu Helni. Beliau ini merupakan seorang intuitif, self-confident, strategizer, explorer, noble, fixer, affectionate, visionary, advisor, dan juga signifikan. Dan untuk bottom 5-nya, beliau adalah goal getter, genuine, equitable, perfectionist, dan juga structure. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan bahas gimana kombinasi top dan juga bottom talent dari Bu Helni, talent DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya hasil talent DNA-nya, mau itu yang top 10 atau yang full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya mungkin talenta Bapak Ibu yang sudah hadir tergambar di gestar kita pagi hari ini ya. Dan jika ada pertanyaan, boleh silakan langsung diketik di kolom chat saja. Dan jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai akhir karena kita akan memberikan giveaway berupa one free talent DNA kepada satu orang pemenang. Dan sekali lagi untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam lagi gimana sih talent DNA, silahkan kunjungi www.talentdna.me atau langsung di-scan barcode yang ada di layar ini. Oke, langsung saja, let's find your light and shine. Silahkan Coach Vina. Baik, bismillah. Terima kasih, Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Oh, Coach Vina suaranya ke mute ya? Oh iya, Oke. maaf. Baik. Ya, selamat pagi, talented people, di mana kita bergabung kembali di acara pagi hari ini di Ask Me About Your Talent DNA, di mana kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Selamat pagi, Bu Helni. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana keadaan pagi ini, Ibu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun cuaca begini ya. Jakarta. Baik. Ya, kita di pagi hari ini akan diskusi santai, Ibu, di mana kita akan lebih sharing begitu ya, terkait tentang talent DNA Bu Helni nih. Mungkin kita lihat terlebih dahulu terkait tentang top 10 dan juga bottom 5 dari Bu Helni. Nah, di sini dari top 10 dan bottom 5 Bu Helni sebetulnya ada ya yang berwarna merah begitu ya. Ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna kuning nih, talented people.
Nah, untuk kita mengetahui nih apa sih sebetulnya makna begitu ya dari warna-warna baik itu di top 10 dan juga dengan bottom 5 ini, boleh nih kita mendengarkan terlebih dahulu video dari Pak Ari Ginanjar. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, talented people. Jadi sebetulnya DNA itu adalah drive, network, dan action ya. Dimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, sebetulnya drive itu adalah dorongan untuk mencapai sesuatu yang berwarna biru begitu ya. Yang kuning ya, network itu bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Dan action bagaimana kita mengeksekusinya begitu. Nah, di sini sebetulnya sudah kita lihat ya dari top 10 dan juga dengan bottom 5 dari Bu Helmi. Mungkin dari Bu Helmi boleh nih berkenan membacakan terlebih dahulu ya terkait tentang gambaran diri nih dan hal yang perlu diperhatikan. Boleh Bu Helmi? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan gambaran diri saya ya. Iya, Ibu. Anda mampu mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, menghadapi tantangan dengan percaya diri, memberikan alternatif cara mengatasi situasi, serta mempelajari dan menguasai hal baru. Anda juga mampu memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, menyelesaikan masalah, dan memperbaiki situasi, serta memberikan dukungan moral kepada orang lain. Hal lain, Anda juga mampu memprediksi situasi di masa yang akan datang, memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, serta berkontribusi dan memberikan dampak. Itu yang gambaran diri, termasuk yang hal yang perlu diperhatikan ya. Iya. Oke, baik. Hal yang perlu diperhatikan. Anda bukan seseorang yang secara alami mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, menjalin hubungan dekat dengan jangka panjang, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Saya banget nih kayaknya. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi, serta merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Itu. Baik, terima kasih Bu Helmi. Jadi Ya. tadi ketika Bu Helmi membacakan begitu ya terkait tentang gambaran diri dengan hal apa nih yang perlu diperhatikan, sebetulnya apa nih Bu Helmi yang Ibu rasakan terkait tentang talent DNA Bu Helmi nih? Masya Allah banget ya, Alhamdulillah ya. Menurut saya amazing banget nih ya dengan talent DNA ini. Karena saya tuh udah beberapa kali mengikuti tes-tes yang seperti ini ya gitu kan. Ada dengan berbagai macam metode. Dan saya merasakan baru dengan talent DNA ini aku tuh merasa pas banget gitu loh. Wah, Padahal pas perasaan waktu banget. ngisi itu kan ada yang digeser-geser. Aku nggak Iya. perhatiin ya apakah ada nilai atau enggak ya. Tapi kok begitu saya baca tentang intuitif, self confidence, oh iya ya, kok iya ya. Kemudian mungkin hal yang harus saya perhatikan kayak goal getter, genuine, kok iya ya, gitu loh. Jadi saya Masya Allah banget dengan adanya talent DNA ini, menurut saya sesuatu yang amazing yang saya rasakan dan saya menyadari apa yang harus saya perhatikan untuk saya perbaiki lah gitu ya intinya, dan apa yang harus saya prioritaskan untuk saya lebih kuatkan gitu aja. Wah, Masya Allah. Jadi sangat menggambarkan diri Bu Helmi begitu ya Ibu ya. Iya, yang selama ini kayaknya udah hampir berapa ini separuh baya ya, atau udah berpuluh-puluh tahun aku baru tahu beneran deh. Aku kemudian saya merekomendasikan maksudnya anak-anak saya untuk juga saya cek biar saya lebih bisa memahami mereka gitu. Baik.
Ibu, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh nih Bu, boleh nih kita kenalan dulu nih dengan talented people yang ada di Zoom maupun di Facebook. Sebetulnya boleh nih diceritakan sedikit terkait tentang aktivitas nih dan kesibukan dari Bu Helmi sekarang. Biar kita kenalan nih dengan teman-teman yang ada di Zoom dan juga di Facebook. Baik, salam kenal untuk saudara-saudaraku, teman-teman, Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin talented people yang ada di Zoom dan ada di Facebook. Perkenalkan, saya Heli Noviana. Saat ini saya sebagai Managing Director of Mark Asia. Kita bergerak di bidang marketing communication. Perusahaan yang saya create, alhamdulillah ya, berkat izin Allah. Insya Allah tanggal 28 ini eh, berusia 15 tahun perusahaannya. Masya Dan, Allah. ya saya adalah ibu dari 5 anak. Wah, Jadi wanita satu, karir ya Ibu ya. iya, 4 laki-laki dan 1 perempuan gitu ya. Wah. Alhamdulillah. Jadi sehari-hari saya saat ini masih menjabat sebagai Managing Director Mark Asia. Kita bergerak di bidang marketing communication, khususnya membantu perusahaan-perusahaan yang akan go public ya. Kita membuat untuk persiapan event IPO mereka, kemudian kita membuat annual report gitu kan. Kemudian saat itu kita membuat ya, public expose dan event-event lainnya. Karena background saya dulu adalah sebagai corporate secretary dari Bursa Efek Surabaya. Dan sudah berkeliling di 3 bursa saat itu. Wah, Cukup kali ya. iya. Di luar biasa ya, talented people ya. Jadi kalau kita lihat ya Bu Helmi ya, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, rancang strategi dengan intuisi nih Bu Helmi. Nah, boleh nih sebetulnya Bu Helmi ceritakan sedikit nih, sebetulnya bagaimana awalnya begitu ya, mempunyai inisiasi begitu ya, membuat perusahaan menjadi owner gitu ya, menjadi direktur utama pada saat ini dan juga memimpin ya suatu perusahaan. Nah, bagaimana nih awalnya terjun begitu, Bu Helmi? Iya, waktu itu saya kan bursa kan semula ada 3 ya paralel ya. Bursa Paralel Indonesia, Bursa Efek Surabaya, kemudian Bursa Efek Jakarta saat itu saya ikut dari Bursa Paralel, merger dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian kita dari Bursa Efek Surabaya kita mau merger lagi ke Bursa Efek Jakarta untuk menjadi Bursa Efek Indonesia. Tapi saat itu kebetulan saya lagi hamil anak keempat ya. Dan waktu itu mungkin ada beberapa jabatan yang rangkap, kemudian saya dipilih untuk membuat suatu perusahaan baru, anak perusahaan Bursa Efek yaitu Indonesia Bond Pricing Agency atau IBPA. Tapi intuisi saya mengatakan bahwa, aduh, bagaimana saya bisa meng-create perusahaan baru sementara saya dalam kondisi hamil anak keempat ya, bukan anak pertama ya. Jadi saat itu saya memilih untuk tidak menerima tawaran itu dan saya resign. Kemudian teman-teman mengatakan ilmu capital market ini ilmu yang sulit ya. Jadi kalau orang tidak bergerak di capital market mungkin akan sulit memahami karena berbeda dengan industri lainnya yang banyak, capital market ini atau bursa efek ini saat itu kan hanya 1 jadinya. Jadi sayang kalau ilmu saya tidak diamalkan. Akhirnya atas saran teman-teman dan saya juga dengan salah satu direksi saat itu coba meng-create awalnya Mark Asia ini gitu loh. Dan saya kembali lagi Bismillah, apa yang saya lakukan memang mayoritas dalam kehidupan bisnis atau pribadi itu menggunakan intuisi. Dan Karena saya kalau juga baru kita lihat sadar yang ya. pertama juga intuitif Ibu ya dari Ya, Talendana ini ya. ya feeling ya. Kalau kata orang, kok feeling lo kuat banget, sering loh orang bilang, kok feeling lo kuat banget sih gitu. Karena dan saya juga bingung yang nggak tahu gitu kan. Nah, dengan talent DNA ini saya baru sadar, oh iya ya, oh iya ya gitu jadi loh. Jadi aku bilang nih, aduh masya Allah banget ya gitu. Ya. Gitu sih awalnya. Akhirnya saya dirikan Mark Asia. Tujuan awalnya memang untuk mengamalkan ilmu saya, membantu teman-teman yang saat itu ada di Bursa Efek Indonesia. Karena saat itu waktu itu ada pertama kali adanya ORI ya, obligasi Republik Indonesia. Jadi waktu itu kita bantu untuk create masalah PR-nya gitu loh.
Ya, Ya. lebih gitu. Jadi kalau kita lihat talented people dari top talentnya Bu Helmi nih, tadi Bu Helmi menyampaikan dari keputusan beliau begitu ya, resign dari perusahaan sebelumnya, lalu merintis perusahaan begitu ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini sebetulnya Bu Helmi itu juga punya visionary nih. Beliau mampu memprediksi situasi di masa mendatang. Nah, kayaknya dari ilmu-ilmu yang beliau punya begitu ya, ingin diimplementasikan dan ingin dicoba nih untuk membuka perusahaan sendiri. Dan dengan intuitif beliau tadi ya, dicoba dulu aja nih. Insting beliau ini kuat ya. Kalau misalkan kita lihat orang-orang yang intuitif ini sebetulnya melihat suatu kejadian atau informasi itu ya berdasarkan insting dia begitu ya, dengan naluri yang kuat begitu. Nah, boleh nih. Sebetulnya kalau dari pengalaman Bu Helmi nih, mau sebagai owner dan juga sebagai pemimpin perusahaan ya, pasti banyak strategi kan, strategi yang harus disusun nih oleh Bu Helmi. Dan juga banyak keputusan-keputusan ya, yang harus dibuat, keputusan-keputusan penting. Nah, sebetulnya bagaimana nih selama kepemimpinan Bu Helmi dalam membuat strategi dan juga membuat keputusan nih di perusahaan? Ya, saya memang apa ya, biasa membuat saya suka dengan strategi karena saya merasakan bahwa dengan strategi kita bisa menuju sesuatu yang lebih cepat gitu ya. Jadi saya suka strategi, saya suka beberapa alternatif. Kalau yang Mbak tanya tadi, bagaimana bisa meyakinkan, maksudnya dengan adanya strategi, kemudian dengan feeling. Nah, ini maaf ya, ada suara-suara pagi hari. Jadi em, saya kalau untuk strategi itu selalu memikirkan, memilih ada plan A dan plan B. Kemudian saya mempertimbangkan kalau plan A resikonya begini, kalau plan B resikonya seperti ini gitu kan. Nah, kemudian juga saya punya intuisi yang saya rasakan. Saya mempunyai intuisi yang kuat. Kalau ini akan begini, kalau nanti ini akan begini. Dan saya juga nggak tahu kalau disuruh menjelaskan kok bisa begitu ya. Ya, saya tidak tahu bagaimana, tapi karena memang saya mengandalkan intuisi, jujur selama ini saya dalam mengambil keputusan, saya selalu libatkan Allah. Jadi saya misalnya, oke, Bismillah ya, kita ambil plan A, gitu kan. Jadi keyakinan saya kuat bahwa saya memutuskan sesuatu tidak sendiri, gitu, tidak hanya berdasarkan intuisi, tapi saya memutuskan sesuatu itu ada melibatkan Allah di situ. Jadi keyakinan saya itu makin kuat. Misalnya ada satu event, semua orang bilang nggak mungkin dengan mau bikin event besar 7 hari gitu kan, harus sponsor, harus ini. Tapi saya sudah mempertimbangkan, oke, ini resikonya begini, ini resikonya begini. Dan kalau saya tuh termasuk orang yang ingin memanfaatkan momentum. Jadi kadang-kadang biasa ya kalau ada event kita kan suka ada masalah dana atau apa gitu misalnya gitu. Oh, ini sponsornya kurang atau apa gitu ya. Nah, tapi saya itu berpikir bahwa segala sesuatu yang bisa saya cari itu bisa nanti gitu. Tapi kalau soal waktu itu nggak bisa balik lagi. Jadi saya mempertimbangkan momentum itu adalah hal yang penting untuk diperjuangkan gitu. Misalnya acara 17 Agustus gitu. Oh, ini kan belum terkumpul nih dananya gitu kan. Loh, ayolah kita cari gimana caranya gitu kan. Karena nggak mungkin kan bulan depan tuh 17 Agustus, udah 17 September gitu. Belum tentu kan 2 bulan lagi. Jadi harus nunggu 1 tahun. Nah, artinya dalam menyusun strategi yang saya pertimbangkan, satu memang intuisi saya, kemudian yang kedua resiko juga tentu saya pertimbangkan, yang ketiga saya biasanya memanfaatkan momentum. Nah, setelah saya memutuskan itu, ya saya tawakal Allah, ya saya bertawakal kepada Allah dan minta agar Allah merindui keputusan yang saya ambil begitu. Iya, jadi kalau kita lihat ya, Bu Helmi ya, di sini kalau Bu Helmi tadi melihat momentum ya, oh kayaknya nih acara 17 Agustus kayaknya pas begitu ya untuk mengadakan event misalnya. Nah, karena tadi itu yang visionary tadi, Ibu bisa memprediksi nih, kayaknya ini pas begitu ya, dengan strategiknya Bu Helmi juga, di mana Bu Helmi melihat peluang-peluang yang ada nih yang bisa kita gunakan dan dieksekusi dengan yang tadi, ya maju dulu dengan self confidence-nya Bu Helmi nih, ada di nomor 2. Tapi
diikuti juga yang tadi dengan insting yang kuat. Kayaknya nih kalau kita laksanakan begitu ya, akan memberikan hal yang besar nih, akan memberikan momentum yang besar nih untuk perusahaan. Jadi sebetulnya kombinasi ini Bu Helmi, kombinasi baik dari intuitif Bu Helmi yang nomor satu begitu ya, lalu terkait tentang self confident dan juga visionary. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi nih Bu, terkait tentang kombinasi talent DNA dari Bu Helmi. Mungkin dalam 20 menit ke depan, Talented People, kita akan bahas nih dalam 7 langkah coaching ya, talent DNA, di mana nantinya ada beberapa langkah yang bisa teman-teman gunakan juga nih. Dengan 7 langkah coaching talent DNA ini sebetulnya sangat mudah, dengan ada petunjuk nantinya, Talented People juga bisa dapat menggunakannya mulai dari langkah pertama nanti sampai dengan langkah ketujuh ya. Mungkin kita masuk dulu nih satu persatu ke langkah yang pertama. Nah, di sini sebetulnya dari langkah pertama kita akan menanyakan nih Bu Helmi, apa sih sebetulnya tantangan nih yang sedang Bu Helmi hadapi saat ini dan ingin segera diselesaikan? Karena pasti banyaknya ini ya Bu Helmi ya sebagai pemimpin perusahaan, sebagai owner begitu ya. Nah, apa sih sebetulnya tantangan yang sedang dihadapi Bu Helmi dan yang ingin segera diselesaikan begitu Bu? Ya, ini kan mumpung awal tahun ya. Biasanya awal tahun tuh saya gunakan momentum untuk ya Bismillah ya, harusnya setiap hari jadi lebih baik daripada hari sebelumnya gitu kan. Nah, ini harusnya tahun tahun baru di awalnya tahun yang baru itu harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena saya tuh termasuk orang yang bosenan gitu. Saya nggak tahu itu di karakter yang mana. Saya orangnya agak bosenan. Saya nggak bisa sesuatu yang konsisten, monoton itu kayaknya agak, aduh, berat. Jadi tantangan saat ini lah karena kita bergerak di industri kreatif ya, walaupun memang agak sedikit konservatif karena berkaitan dengan capital market, finansial itu kan nggak terlalu bergerak apa ya, beda dengan agensi yang mungkin otomotif gitu ya. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah kita bagaimana karena juga karyawannya banyak yang muda-muda. Hmm. Sementara aku merasa udah lebih saya agak ini tantangan bagaimana menghadapi Gen Z ya. Oh iya. Karyawan muda Ibu ya, Iya, generasi udah muda Z, jadi awet oke. muda. Iya. Kalau boleh tahu saat ini persentase karyawan di Gen Z itu ada berapa Bu di perusahaan Ibu? Oh ya, rata-rata mungkin hampir 80% lah ya gitu kan. Karena memang anak-anak kreatif itu kan ya memang anak-anak yang Gen Z. 80% Ibu ya. Nah, sebetulnya isu apa nih yang Ibu merasa kayaknya ini sebagai tantangan nih menghadapi Gen Z saat ini? Ya, kebanyakan kalau kita generasi lama itu kan orangnya lebih loyal gitu lah, Hmm, coba mengeksplor. Jadi kalau saya lihat di Gen Z ini harus menerapkan strategi yang berbeda gitu mm-mm. dengan yang sebelumnya gitu cara pendekatannya, dan mungkin ada beberapa hal yang mereka juga kalau yang senior senior bilang ibu baik banget sih gitu. Mungkin kalau saya kan itu apa ya, ada karakter yang kalau soal aturan mungkin saya lebih fleksibel gitu kan. Hmm, Jadi saya merasa ada yang perlu saya perbaiki dengan aturan. Terus cara saya kan mungkin itu apa ya, nggak terlalu bisa deket sama orang ya. Jadi kan saya kan orangnya agak terlalu formal kadang-kadang gitu kan. hmm. Nah, mungkin hal-hal itu yang saya coba dengan talent DNA mana yang harus saya tekan tombolnya biar lebih kuat gitu. Oke, boleh. Kita lanjut ke langkah kedua ya Ibu ya. Di langkah kedua, di sini mana di antara top 10 talent DNA Bu Helmi yang kemungkinan nih digunakan secara berlebihan sehingga menghambat Bu Helmi untuk mengatasi tantangan tersebut yang tadi mungkin kalau kata teman-teman di kantor begitu ya, Bu Helmi terlalu baik begitu ya. Nah, sebetulnya di sini talent yang menjadi blind spot namun tidak disadari selama ini. Jadi sebetulnya kekuatan yang ketika kita menggunakan berlebihan itu juga bisa menjadi penghambat untuk kita begitu. Nah, boleh nih dari top 10 dari talent dan Abu Helmi yang kemungkinan yang dirasa tadi Bu Helmi digunakan secara berlebihan nih. Boleh, tadi kita lihat top 10-nya apa saja. Apa Boleh ya? kita Mungkin next di apa affectionate ya yang
Oke, nah boleh nih dari Bu Helmi, yang mana dari top 10 ini yang dirasa digunakan secara berlebihan yang jadi penghambat juga nih tadi dalam menghadapi teman-teman Gen Z di kantor. Ya mungkin aku harus tingkatkan lagi affectionate. Maksudnya aku terlalu berlebihan di affectionate kayaknya. Affectionate ya Bu. Jadi sebetulnya orang-orang yang affectionate ini orang-orang yang perhatian nih. Nggak bisa nih ngelihat kalau ada masalah begitu ya. Dia peduli terhadap orang-orang, peduli, rasanya gelisah kalau misalkan nggak bantuin begitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau dari tadi yang Bu Helmi sampaikan karena tadi merasa terlalu dalam ininya toleransi begitu ya Bu ya, terlalu bertoleransi kepada mungkin kepada bawahan, kepada Gen Z begitu ya. Nah, jadi ini menjadi penghambat juga yang dirasakan terkait tentang talent terkait tentang affectionate nih. Nah, boleh nih kita next ke tahap yang langkah yang ketiga, talented people. Di sana kita lihat di sini. Di antara top 10 talent DNA Bu Helmi nih, mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi hambatan atau blind spot tadi. Jadi masih di top 10 talent itu juga. Nah, tadi yang kita sampaikan affectionate ya. Nah, tapi kita lihat juga dari top 10-nya Bu Helmi, dari talent DNA ini sebetulnya yang mana nih yang bisa membantu dari blind spot tadi, Ibu? Aku pikir visionary ya. Visionary ya. Ya. Nah, mungkin kalau visionarinya gimana nih pandangan dari Ibu bisa membantu yang tadi affectionate yang terlalu berlebihan? Ya, aku tuh peduli banget loh kalau yang zaman dulu-dulu tuh ya, ibaratnya beberapa tahun lalu tuh kalau kita kan kalau ada pekerjaan tuh bisa sampai malam ya. Apalagi kita penuh dengan deadline. Aku tuh sampai tanya, pokoknya setiap karyawan yang mungkin saat itu, apalagi yang cewek-cewek ya, apalagi mereka pulang harus naik taksi zaman dulu tuh, maksudnya yang terpercaya, terus dan make sure mereka tuh sampai gitu. Jadi kadang-kadang aku ikut gak tidur. Jadi maksudnya akhirnya saya pikir karena memang kita perusahaan juga jadi kayak kayak family business mungkin, sangat peduli, dan terutama saya merasa anak-anak muda ini dititipkan orang tuanya ke saya gitu kan. Jadi saya merasa dari urusan sholat mereka, dari urusan ibadah mereka itu bagian dari tanggung jawab saya juga gitu. Saya nggak mau orang bekerja tapi lalai sama Allah, itu nggak mau. Jadi kita memang punya nilai-nilai di perusahaan, karena prinsip saya kalau orang tidak taat sama Allah, bagaimana taat dengan manusia gitu loh. Jadi itu mungkin terlalu berlebihan ya. Jadi tapi akhirnya saya pikir gini, ada orang tertentu yang bisa mungkin diperlakukan seperti itu, ada juga yang nggak bisa diperlakukan seperti itu. Nah, yang akan menunjang ini adalah visionary. Yuk kita punya mimpi ke depan seperti apa, dengan mimpi yang akan kita tuju itu kita harus mengorbankan apa gitu. Kita harus memiliki sikap-sikap seperti apa, reward and punishment, atau kita melakukan apa untuk mencapai mimpi itu. Jadi di 2024 ini kemarin juga kita meng-create, yuk kita satukan mimpi kita. Bagi yang mimpinya masih sama, ayo kita berjuang. Bagi yang merasa mimpinya masih oleng-oleng, tolong dikuatkan, atau bagaimana yang terbaik gitu. Ya. Jadi tadi dari yang blind spot tadi sebetulnya kita mengedepankan, tadi Bu Helmi mengedepankan terkait tentang visionary-nya nih. Apa sih sebetulnya yang mau kita tuju ke depannya? Jadi biar jelas goal ininya Ibu ya. Nah, agar teman-teman di kantor apalagi yang karyawan-karyawan muda begitu ya, walaupun seperti kayak wah Ibu sangat peduli, tapi mesti mengedepankan apa sih yang mau kita tuju. Nah, kelihatan apa sih yang ingin ujungnya yang mau kita capai begitu. Jadi yang teman-teman tadi walaupun affectionate-nya berlebihan, tapi Ibu juga menerapkan terkait tentang ingin apa yang ingin dituju di dalam perusahaan. Begitu Ibu ya, untuk langkah yang ketiganya. Oke, berarti visionary untuk bisa membantu yang tadi blind spot terkait tentang affectionate nih, talented people. Boleh kita lanjut kepada langkah yang keempat, talented people, di mana di sini kita lihat dari bottom talent Bu Helmi begitu ya, ada urutan dari 41 sampai dengan 45. Mana nih yang paling menghambat Bu Helmi untuk mengatasi tantangan di awal tadi? Nah, yang tantangan tadi untuk menghadapi Gen Z ya, sebetulnya mana nih dari urutan 41 sampai 45 yang menghambat? Nah, boleh kita lihat nih dari 41 sampai 45. Di sini ada goal getter,
Ada genuine, equitable, perfectionist, dan structure. Mana yang dirasa mungkin bagi Bu Helmi ini menghambat untuk menghadapi tantangan yang tadi, Bu Helmi? Mungkin saya perlu tingkatkan lagi structure dan goal getter ya. Structure dan goal getter. Gimana nih Bu, kalau pandangan Bu Helmi terkait tentang yang structure tadi dan goal getter? Iya, mungkin kita memang sudah sedang merapikan kan, setiap tahun kita review, kita rapikan, goal getternya dipertajam gitu, sama structure-nya. Nah, saya memang alhamdulillah dibantu juga sama tim-tim saya yang memang mereka juga akan saya tes juga nih. Ya, selama ini kan ada yang belum dites, jadi agar lebih mengetahui, karena saya tahu itu kelemahan saya, sehingga saya mesti punya tim yang mempunyai kekuatan di kelemahan saya itu. Jadi saling mendukung gitu, biar saling mengisi ya. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau di bottom 5 ini sebetulnya tidak secara naluriah begitu ya, dimiliki oleh orang-orang. Nah, tadi Bu Helmi sampaikan sebetulnya goal getter dan juga structure yang sebetulnya yang dapat menghambat nih, yang tadi tantangan terkait tentang Gen Z. Tapi dari Bu Helmi sebetulnya sudah mengantisipasi nih, mempunyai tim-tim begitu ya, yang dapat untuk melengkapi nih yang tadi bottom 5 dari Bu Helmi sendiri. Begitu ya, Bu Helmi ya. Karena kalau terkait tentang structure, kalau misalkan kita tidak secara naluriah begitu ya, secara presisi gitu ya, kalau structure itu orang yang berurutan begitu ya, melakukan sesuatu itu secara rapi dan berurutan. Apalagi di bawahnya juga ada terkait tentang perfeksionis nih. Kalau perfeksionis itu kan orang-orang yang detail begitu ya, keinginan untuk melakukan sesuatu itu secara detail dan juga presisi, Bu Helmi. Nah, kalau di sini, kalau tadi Bu Helmi memilih 2 ya, talented people ya, terkait tentang goal getternya dan juga structure. Tapi diantisipasi dengan tim yang dimiliki oleh Bu Helmi nih, talented people. Boleh nih kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ke langkah kelima, talented people. Di mana sekarang di antara top 10 talent DNA tadi Bu Helmi, begitu ya, mana yang bisa digunakan untuk mengatasi nih yang terkait tentang bottom talent tersebut. Jadi sebetulnya yang di bottom talent itu kita melihat sebetulnya bisa dibantu ya, dibantu dengan top 10 yang ada di Bu Helmi. Kita lihat nih. Tadi pilihannya ada 2, yang terkait tentang goal getter dan juga structure. Sebetulnya dari top 10-nya Bu Helmi ini, yang mana yang bisa membantu untuk yang tadi terkait tentang goal getter dan structure yang masih di bawah nih? Kalau saya lihat, saya punya kemampuan untuk strategi ya, jadi strategizer ya. Kemudian mungkin karena tadi ada visionary, gitu kan. Jadi walaupun apa ya, mungkin kadang-kadang saya melemah di goal, tapi saya tahu saya punya vision gitu kan. Kemudian saya punya strategi untuk mencapai itu. Ya, sama saya suka explore. Saya juga cari tahu nih kenapa sih. Nah, saya juga termasuk tiba-tiba saya masuk coach 3.0 ya. Jadi Bu Helmi ini juga seorang coach talented people. Iya, baru ya, alhamdulillah ya. Itu bagian dari saya coba untuk memperbaiki, karena alhamdulillah ya qadarullah juga ya. Itu dengan hasil coach yang kemarin itu, dengan ilmu saya coach ke beberapa, saya sudah coach semua karyawan saya, dan ternyata semua manusia itu Masya Allah banget, punya kemampuan dalam diri mereka tuh yang belum tergali gitu. Jadi menurut saya 3 itu ya. Jadi karena saya dan mungkin karena punya self confidence ya. Iya. Jadi sebetulnya dari bottom yang tadi yang dirasa menghambat begitu ya Bu Helmi ya, sebetulnya bisa dibantu nih dengan top 10-nya Bu Helmi. Baik tadi punya strategik begitu ya, punya visionary, lalu ada self confident, dan tadi explore, pengen tahu banyak hal begitu ya. Nah, tapi itu dapat membantu tadi yang menghambat dari bottom 5 Bu Helmi di goal getter dan juga structure-nya. Nah, jadi sebetulnya tidak menjadi penghalang ya, walaupun itu tidak naluriah dimiliki begitu ya, tapi dengan top 10 talent kita dapat memaksimalkan yang tadi. Nah, karena Bu Helmi punya self confidence nih, punya terkait tentang strategi, bisa melihat langkah-langkah ke depannya baiknya seperti apa. Nah, dengan visionary Bu Helmi itu dapat membantu sebetulnya yang tadi terkait tentang menutupi bottom 5 yang ada begitu.
Nah, boleh kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, talented people. Nah, kita sudah mencoba tadi ya dari langkah pertama sampai dengan langkah kelima begitu ya terkait bagaimana tadi tantangan Bu Helni di dalam perusahaan sebagai owner dalam menghadapi teman-teman yang Gen Z. Nah, sekarang kita coba susun ya Bu Helni ya. Kita coba susun kembali top 10 talent DNA dari Bu Helni sesuai dengan apa yang ingin Bu Helni capai tadinya untuk menghadapi Gen Z tadi. Sebetulnya setiap target atau situasi mungkin memerlukan susunan talenta yang berbeda begitu ya. Mungkin tadi yang pertama dari Bu Helni adalah intuitif. Tapi bisa jadi ketika tadi Bu Helni menghadapi yang terkait tentang Gen Z, Bu Helni lebih menggunakan yang terkait tentang visionary-nya nomor satunya. Bisa saja. Nah, kita yang mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita. Nah, jadi kita coba nih, susun begitu lagi Ibu ya. Mungkin dari 1 sampai 10, boleh kita susun kembali top 10 talent DNA nih dari Bu Helni yang bisa Bu Helni susun untuk tadi menghadapi tantangan terkait tentang Gen Z. Kalau dari Bu Oke. Helni yang pertama yang digunakan yang mana nih baiknya? Pertama, saya ingin visionary karena kita harus Visionary, memiliki mimpi yang sama. Kemudian dari visionary itu saya memerlukan strategi, ya kan? strategic, oke. Strategi. Kemudian strategi itu perlu saya explore. Explore, Untuk mengeksplor itu saya memerlukan meningkatkan self confidence. self confident, Kemudian self confidence itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ya Nobel ya. Nobel, Oke, kemudian Nobel Explorer mungkin perlu fixer. fixer, Intuitif, intuitif, advisor. advisor. Ya. Dua lagi. Tadi yang advisor Signifikan jadi sama affectionate-nya diturunin dikit di bottom aja deh. yang 9 apa Ibu? Yang 9 mungkin signifikan ya. Signifikan. Oke. Affectionate-nya Dan yang terakhir dibawahin. affectionate-nya ya. Tadi karena di ini kan berlebihan begitu ya Ibu ya. Ya. Nah, sebetulnya memang di setiap situasi yang kita hadapi kita dapat menyusun ulang kembali nih dari top 10 ini yang mana yang bisa kita gunakan yang paling pertama. Misalkan di sini memang intuitif, tapi ketika tadi Bu Helmi melihat tantangan saat ini apalagi di tahun 2024 ya. Nah, karyawan yang banyak terkait tentang generasi muda dan Gen Z begitu. Nah, Bu Helmi menyusun kembali nih terkait tentang top 10-nya. Yang pertama tadi visionary, lalu dilanjutkan dengan strategizer, explorer, lalu self-confidence, noble, lalu fixer, intuitif, advisor, signifikan, dan affectionate. Nah, tadi kalau kita lihat memang dari affectionate tadi yang Bu Helmi sampaikan ketika digunakan secara berlebihan itu sebetulnya menjadi blind spot juga begitu ya. Nah, sekarang Ibu susun itu menjadi nomor 10. Oke, boleh kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, ke langkah ke-7. Nah, di sini kita bisa tempel ya susunan baru dari yang tadi Bu Helmi susun, talent DNA, yang sesuai dengan target yang ingin dicapai atau tugas yang ingin diselesaikan. Nah, tadi terkait tentang tugas atau tantangan yang ingin diselesaikan Bu Helmi, bagaimana tantangan untuk menghadapi Gen Z gitu. Nah, sebagai afirmasi begitu ya Bu Helmi ya, ketika Bu Helmi tadi mengingat tentang permasalahan ataupun tantangan yang terkait tentang Gen Z, baca selalu nih susunan talent DNA yang baru tadi Bu Helmi. Nah, kita afirmasikan ya, bisa dengan suara yang keras, begitu ya, dengan kita membacakannya kembali, begitu ya. Setiap kita akan menghadapi hal tersebut, menghadapi atau melakukan tugas tersebut, begitu. Jadi kalau misalkan Bu Helni menghadapi Gen Z ini yang pertama Bu Helni ingat tuh visionary-nya dulu gitu. Lalu strategi nya dulu begitu. Nah, kita susun kembali. Nah, boleh nih diafirmasikan begitu ya. Nah, jadi sebetulnya dari langkah 1 sampai dengan langkah 7 ini membantu kita nih. Kita ingat suatu tantangan apa yang ingin kita capai atau yang ingin kita selesaikan,
kita susun kembali top 10 talent kita, begitu, talented people. Nah, kita sudah melihat ya langkah 1 sampai dengan langkah 7 bagaimana membantu Bu Helmi nih dalam menghadapi tantangan di mana Bu Helmi sebagai owner memiliki karyawan-karyawan yang muda begitu ya, karyawan-karyawan Gen Z begitu ya, dan memiliki susunan yang baru nih terkait tentang top 10 susunan talent DNA-nya. Mungkin saya ingin bertanya nih ke Bu Helmi, dari langkah 1 sampai dengan langkah 7 yang tadi kita laksanakan ya, kita proses dari satu persatu, apa nih setelah itu yang Bu Helmi rasakan terkait tentang sesi coaching yang kita laksanakan tadi? Ya, alhamdulillah ya. Selama ini saya kalau membaca talent DNA tuh saya selalu intuitif aku paling tinggi dan sebenarnya ya intuitif tuh kalau berlebihan juga saya agak khawatir ya gitu loh. Kadang-kadang aduh, ini feeling mau pergi, jangan pergi gitu kan. Ya, jadi saya dengan adanya coaching untuk talent DNA ini, jadi insya Allah ini bisa menjadikan apa ya, semacam tools yang akan saya gunakan untuk setiap activity. Dan kemarin juga pantesan ya dengan Coach Yuni ya, Masya Allah banget pada saat saya coaching penyelesaian 3.0, kayaknya cuma saya tuh yang terakhir lulus. Tapi saya aduh ternyata ini ditekan ini dikencengin lagi nih yang untuk strateginya gitu kan. Ya jadi saya selalu ingat oke, saya punya kemampuan strategi gimana caranya, dan itu apa ya ya alhamdulillah Masya Allah banget ya, amazing banget. Jadi dengan mengetahui talent DNA, jadi saya dalam kasus ini oke, saya pakai ini, dalam kasus ini saya pakai ini gitu loh. Jadi saya rasa kalau setiap orang bisa mengetahui talent DNA-nya masing-masing, itu nggak ada galau lagi harusnya. Iya, jadi bagus banget. Ya, Masya Allah. Jadi kalau dari langkah 1 sampai langkah 7 tadi ya, talented people kita lihat sebetulnya kita dapat ketika kita punya tantangan sesuatu, kayak tadi ya, ketika ingin kayak menyelesaikan terkait tentang coaching. Nah, Bu Helmi menggunakan strategiknya yang pertama, begitu ya. Tapi yang terkait tentang Gen Z tadi, menggunakan visionary-nya. Nah, jadi memang sebetulnya bagaimana tergantung kita. Nah, nanti bagi talented people yang sudah mempunyai terkait tentang talent DNA juga bisa nih menggunakan langkah-langkah coaching ini ya. Karena dengan panduan ini sangat mudah sebetulnya ya, Bu Helmi ya, dan teman-teman semua, dari langkah pertama sampai dengan langkah 7 hanya mengikuti panduan yang tadi, dan teman-teman bisa menggunakannya dan menyusun kembali untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi. Begitu. Mungkin kita masuk kepada kesimpulan di sini. Nah, di sini semua masalah itu bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau proporsional. Dan solusi untuk mengatasinya juga pada talenta Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya di sini sumber masalahnya bagaimana ketika kita tidak menggunakan begitu ya talenta itu dengan baik atau proporsional. Jadi kita yang mengatur. Nah, kita yang mengatur bagaimana susunannya, apa yang perlu kita perkuat lagi dari top 10 tadi, kita yang susun kembali, harus yang mana yang kita gunakan di situasi yang kita setting sendiri begitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun yang ingin didetailkan lagi oleh teman-teman, boleh nih. Boleh disampaikan baik itu di chat ya, di chat Zoom. Oke. Di sini ada yang disampaikan oleh Coach Desi, amazing Coach Helmi, leader yang hebat ya. Masya Allah. Semoga 7 langkah coaching talent DNA-nya jadi bikin coach deket sama para zilenial nih di kantor. Salam juang ESQ 3 Coach. Oke. Baik, terima kasih Bu Helmi. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Latifah. Oke, terima kasih banyak Coach Wina. Bu Hel ini luar biasa, Masya Allah, sharingnya pagi hari ini. Dan Alhamdulillah ya, feedback juga dari Coach Desi, Coach Ui, luar biasa, amazing. Dan senang sekali tentu kita bisa dengar proses coaching dan juga cerita dari perjalanannya Bu Helni tadi, inspiratif dan juga tergambar ya dari talent DNA-nya. Semoga menginspirasi kita semua, Bapak Ibu Talented People. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan taruh di kolom chat saja, atau mungkin mau di-unmute juga silahkan. Dan Bu Helni mungkin saya mau ajukan pertanyaan gitu ya, bagaimana sih atau apa sih manfaat dan juga dampak positif talent DNA yang sudah Bu Helni rasakan hingga saat ini? Boleh mungkin dari Bu Helni. Iya, bismillah ya. Saya sih
Karena saya tuh kan bekerja di capital market tuh pengalaman tuh 12 tahun ya. Pasti kita di bursa dulu atau di perusahaan itu kan perusahaan besar ya. Kita udah berapa kali tuh ngadain beberapa tes-tes gitu kan. Yes. Tes ke karakter, kepribadian lah dengan berbagai macam. Tapi baru di talent DNA ini saya merasakan pas banget gitu loh. Jadi lebih detail dan saya tuh sampai apa ya, nggak habis pikir kok bisa ya gitu sampai bisa ya. Jadi selama ini misalnya ada beberapa orang bilang, iya kamu tuh kok susah ya deket sama kamu kalau kamu nggak bisa, kamu tuh nggak bisa menjalin pertemanan dengan apa gitu kan nggak bisa. Oh ternyata ada. Padahal secara logika saya kan ngisinya cuma itu kan pakai jarum itu ya. Kita Iya, main tarik. bisa pas ya. Jadi ini kayaknya apa ya? Katanya kalau jika sesuatu tidak bisa diterima oleh logika, maka terimalah dengan iman gitu. Jadi Masya Allah. jadi Insya Allah. saya dan alhamdulillah sih, makanya saya bilang sama HRD kemarin, yuk kita anak tim kita coba kita ini. Karena dengan di situ kita tahu gitu loh. Semula tuh saya bingung, aduh kenapa ya aku kesel banget, aku tuh selalu nggak tertata, aku tuh begini begini. Tapi setelah memahami, oh iya ya gitu loh. Jadi Yes. menurut saya sih sangat baik diterapkan apa namanya di perusahaan ya, karena ini tes yang saya rasakan berbeda gitu. Jadi dengan tes ini saya bisa lebih memahami, termasuk mungkin karakter untuk keluarga ya. Kalau memang nggak di perusahaan ya untuk keluarga, kayak untuk anak. Kemarin saya udah tes baru 2 anak saya dan saya tes juga pasangan saya. Dan saya lihat, oh ada karakter itu di mereka gitu loh. Makanya yang satu kenapa begini, yang satu kenapa begitu. Jadi oh ya, Masya Allah deh. Saya rasa apa ya, sangat banyak manfaatnya ya dan ya sangat banyak manfaatnya kita sebagai manusia yang masih Allah beri kesempatan usia untuk bisa memperbaiki diri lebih baik dan ini adalah tools yang sangat membantu gitu. Insya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Helni, luar biasa. Selanjutnya dari Coach Vina, mungkin sebagai closing statement kita pagi hari ini, apa sih manfaat dan juga dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, ataupun korporasi? Silakan Coach Vina. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Masya Allah, terima kasih Bu Helni. Tadi dari yang Bu Helni sampaikan begitu ya, baik itu dari keluarga begitu ya, dari timnya Bu Helni dan Bu Helni sendiri merasakan nih manfaat terkait tentang talent DNA. Banyak sekali ya hal yang kita dapat dari sharing Bu Helni pada hari ini. Mungkin untuk lebih detail ya terkait tentang manfaat talent DNA, boleh nih kita simak dari video dari Bapak Ari Ginanjar. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, Masya Allah. Tadi kita lihat ya manfaat dari talent DNA. Bayangkan begitu ya, seberapa banyak orang yang mungkin tidak mengenal dirinya begitu ya, talented people ya. Yang tidak mengenal bagaimana pasangannya, anak-anaknya tadi ya, dan timnya. Dan tadi kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Bu Helni, sebetulnya pasangan Bu Helni juga mencoba ya mengisi talent DNA, anak-anak Bu Helni, dan bahkan tim dari Bu Helni. Di mana sebetulnya hal itu dapat mengurangi friksi begitu ya. Bu Helni bisa lebih paham bagaimana timnya begitu ya, bagaimana bisa masuk ya dan memahami setiap orang itu unik dan berbeda.
Nah, maka oleh karena itu, Talented People, mari kita dukung begitu ya untuk gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustia. Terima kasih Talented People untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Helmi, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Talented People, find your light and shine. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Latifah. Terima kasih Asik. Coach Mina, luar biasa. Bu Helni, terima kasih banyak sharingnya pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Talented People, terima kasih yang sudah standby sampai akhir. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk memahami lebih lanjut lagi bagaimana sih Talent DNA. Silahkan menyimak beragam video kami melalui www.talentdna.me atau silahkan langsung scan barcode yang ada di layar. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil Talent DNA, bisa sambil mempelajari juga bagaimana sih Talent DNA itu. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang merasakan manfaat dari sesi pagi hari ini? Silakan ketik saya di kolom chat. Saya mau cek dulu nih. Siapa yang merasakan manfaatnya dari sesi pagi hari ini? Luar biasa. Mantap. Oke. Nah, saya mau berikan kabar gembira untuk Bapak Ibu Talented People bagi yang belum melakukan pengisian Talent DNA atau yang sudah mengisi top 10 kemudian mau di top up gitu ya. Kita apa sih spesialnya? Nah, ini silahkan Bapak Ibu, kita ada harga promo untuk top up bagi yang belum memiliki Talent DNA di 165.000 dan yang sudah punya kemudian mau di top up jadi full 45 di 335.000 atau yang mau langsung isi full talent itu kita ada promo dari 1 juta menjadi 500.000 saja. Dan juga untuk report karir di 750. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung daftar melalui website kami atau menghubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu di sesi pagi hari ini. Nah, sudah ditunggu-tunggu ya tadi, akhirnya giveaway time gitu. Waktunya giveaway untuk satu pemenang One Life Tools Talent DNA dan pemenang untuk pagi hari ini selamat untuk KWB Ari Riswanto mendapatkan free Life Tools Talent DNA. Silahkan untuk memberikan nomor teleponnya di personal chat saya. Nama lengkap dan juga nomor telepon serta alamat emailnya. Boleh langsung aja di personal chat ya. KWB Ari Rismanto. Selamat sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan untuk memahami bagaimana sih panduan dari mendaftar Talent DNA di website kami. Setelah ini saya akan tampilkan videonya. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, find your light and shine. Tutorial pengisian Talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link Talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian Talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil Talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sesi pagi hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, Coach Vina dan juga Bu Helni. Semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Izin saya tutup, Latifah Queen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta.
apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan